Tapi yang paling akhir, yang akhirnya menjadikan saya mau memeluk Islam adalah ketika Nabi Muhammad SAW khutbah Haji Wada, ya, khutbah terakhir beliau sebelum beliau wafat, yang mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab, orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab, yang lebih baik dari mereka adalah yang bertakwa. Itu yang paling menggugah hati saya. Saya lahir dari ayah dan ibu keturunan Tionghoa, ya. Ayah saya Tionghoa Semarang, ibu saya Tionghoa Yogyakarta. Nah, saya lahir di Semarang. Cuma di Semarang cuma numpang lahir aja. Setelah beberapa bulan, saya dibawa orang tua pindah ke Nusa Kambangan, Bu. Tahu? Cilacap, maksudnya Cilacap. Nusa Kambangan. Saya kalau buka pintu rumah kelihatan pohon Nusa Kambangan. Nah, jadi saya dari kecil sampai SMP di Nusa Kambangan, di Cilacap. Ketika SMA baru saya pindah Jakarta, ya. Nah, saya dari kecil memang sudah dibawa ke gereja sama mama dan nenek saya. Papa saya waktu itu malah di Cilacap Konghucu, ya. Jadi saya dari kecil sudah akrab dengan gereja, tumbuh dan besar juga di gereja, aktif di gereja, menjadi apa ya, kayak semacam anggota kegiatan remaja-remaja gitu lah, biasa drama gitu, biasa. Ketika di Jakarta sudah sampai akhirnya SMA, kuliah, sampai menikah, masih Kristen, sampai sudah punya anak, dan akhirnya ketika tahun 2007, ya 2007, papa saya duluan masuk Islam. Nah, papa saya duluan masuk Islam setelah sekian tahun berpisah dengan mama saya, jadi bercerai, ya. Waktu saya melihat papa saya masuk Islam, saya sih sebenarnya mikirnya, oh mungkin cuma pergaulan aja, karena banyak teman-teman dia Muslim lah, ya. Tapi dari situ saya juga mulai penasaran, kok bisa ya papa saya udah dari muda Konghucu di Jakarta Kristen, bahkan sudah bisa sampai khotbah, tiba-tiba masuk Islam. Saya dari kecil tidak punya impresi yang negatif terhadap Islam, tidak punya, karena saya tumbuh besar di kampung yang memang mayoritas Muslim. Dan saya juga bukan orang yang menjaga jarak gitu dengan teman-teman yang lain yang Muslim. Saya pokoknya main di ikut di bareng-bareng teman Muslim gitu. Main bola ya sama-sama, jadi saya tidak punya impresi yang negatif. Tapi ketika di Jakarta, kita dulu ingat mungkin ada kejadian BTC, ya. Dari BTC itu memang seolah-olah jadi kok Islam begini gitu, ya. Bahkan saya melihat siaran langsungnya ketika gedung BTC itu runtuh ketika saya baru mendarat di Bangkok. Waktu itu saya ke Thailand, baru mendarat, baru ngantri imigrasi, saya lihat di TV, oh gedung kok dihancurin, ternyata gedung BTC. Dari situ memang kan banyak Islam difitnah, ya. Makanya sampai sekarang pun kita masih sering mendengar ada Islamofobia, ya kan? Kenapa nggak ada Christianity-phobia? Nah, itu kan juga pertanyaan. Ternyata memang Islam ya difitnah karena memang Islam yang mungkin dianggap menghalangi kepentingan dari kelompok lain yang ingin punya kepentingan yang jauh lebih besar, gitu. Jadi ketika itu saya dicekokin dengan boleh dianggap fitnahan-fitnahan terhadap Islam. Tetapi ketika saya mengamati Islam, saya juga salah. Ternyata yang saya amati bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Nah, jadi ada bedanya ya, mengamati Muslim dan mengamati Islam. Kalau Islam ajarannya, tapi kalau Muslim orangnya, gitu kan? Jadi ketika kita mengamati sebuah ajaran, kita tidak boleh melihat dari orangnya. Dulu yang saya amati orangnya, oh orang Islam dikit-dikit beratur di sono, ikut di sini, seperti di sini. Jadi kesannya memang negatif, gitu ya. Tetapi 2 tahun kira-kira sebelum saya bersyahadat, saya tahun berapa Pak Ustaz? 2012 kira-kira 2012 saya kadang waktu itu zamannya YouTube lah ya. Tiba-tiba di YouTube saya nongol videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ya. Ada ya. Ahmed Didat.
almarhum Syekh Ahmad Didat kan kalau bicara begitu karismatik gitu lah ya, debat dengan pendeta juga karismatik. Ketika saya nonton debat dia dengan seorang pendeta, saya kaget gitu. Kenapa? Karena di kitab yang sudah biasa saya pegang, itu kok tiba-tiba bisa ketahuan ada ayat yang plagiat begini, bisa ada ayat yang tidak tidak asli seperti tadi gitu ya. Kok bisa gitu loh? Buat kitab yang dari kecil saya pegang, saya akrab, oh ternyata di dalamnya ada seperti itu, saya nggak tahu gitu. Nah dari situ akhirnya memicu saya untuk belajar ulang kitab saya. Ternyata saya mendapatkan bukti-buktinya bukan dari kalangan luar, malah dari kalangan Kristen sendiri. Seperti contoh tadi itu yang buku yang ada di depan itu yang mengatakan bahwa di dalam 4 gospel perkataan Yesus cuma dianggap 18%, ternyata juga dari kalangan Kristen. Ada ayat yang tidak asli tadi dibacain sama Ari itu juga dari kitabnya orang Kristen. Nanti ada ayat yang kontradiksi juga dari penelitian orang Kristen. Jadi ketika saya sudah menganggap bahwa kalau begitu kitab suci saya ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci, akhirnya saya belajar Islam. Kenapa saya berhentinya di Islam? Kenapa nggak Hindu, Yahudi, Buddha, Konghucu? Ketika saya beragama Kristen, ternyata setelah saya pelajari juga, saya baru tahu Kristen itu adalah gelar daripada Yesus. Yesus kan gelarnya Kristus. Kristus menjadi kata Kristen. Jadi agama Kristen itu gelar daripada Yesus. Ketika saya lihat Yahudi kan itu kan berasal dari kata Yehuda, nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kan? Yahudi dari kata Yehuda. Terus kemudian di dalam Yahudi juga boleh dikatakan begini, agama yang eksklusif ya, agama yang hanya khusus untuk kelompok mereka saja. Bukan berarti orang nggak bisa masuk agama Yahudi, bisa, tapi tetap ada perbedaannya. Jadi kalau di Yahudi itu mereka menganggap diri kelompok mereka adalah kelompok yang utama, yang dipilih. Yang lain disebut Goyim. Goyim itu bangsa-bangsa. Itu kesannya kurang bagus lah ya. Kalau kita lihat Hindu kan nama tempat daripada agama itu berasal, ya. Dan di dalam Hindu itu ada yang namanya sistem kasta kan. Jadi juga ada perbedaan tentang ras manusia. Di Buddha saya lihat bagus ajarannya mengajari orang untuk berbuat kebaikan, tetapi konsep ketuhanannya juga tidak begitu ditonjolkan gitu. Tidak jauh beda dengan agama Shinto. Konghucu mereka juga percaya ada dewa-dewa. Jadi akhirnya ketika ke Islam, karena sebelumnya saya punya impresi yang negatif selama saya di Jakarta, akhirnya saya coba sih, saya pengen belajar kitabnya kayak apa sih ngajarinya gitu. Ternyata kan setelah ke Islam, dari mulai Quran, terjemahan, baca beberapa hadis, baca artikel-artikel, ternyata di Quran itu ada banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Terbukti baru sekarang ya, 1500 tahun terbukti baru sekarang. Zaman dulu ayat itu turun, mungkin orang nggak tahu itu artinya apa gitu. Contoh misalnya, kami menurunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Orang zaman dulu 1500 tahun dengar kami menurunkan besi, turun dari mana Bu? Dari langit. Dari langit. Apa mereka melihat hujan besi? Kan tidak juga. Ternyata setelah zaman sekarang baru ketahuan besi yang kita pakai, yang bisa kita eksplor dari dalam tanah, itu bukan berasal dari bumi, tapi berasal dari benda-benda langit ketika bumi baru terbentuk. Ya, bumi kan hanya seperti debu langit. Ketika Big Bang, bumi terbentuk, belum dingin, terpapar oleh besi-besi yang turun dari langit. Coba, Nabi Muhammad SAW tahu dari mana? Ternyata terbukti baru sekarang, dan banyak yang lain. Big Bang juga disebutkan di dalam Quran. Kami yang menyatukan langit, kami pula yang memisahkannya. Laut tidak ada yang tidak bisa bersatu. Ada sungai, ada api dalam laut, bintang meletup, macam-macam. Kok begini ya saya bilang? Jadi kitab suci ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang nulis katanya Umi, gak bisa baca tulis, tapi kok dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Berarti kan kemungkinan terbesarnya ini pasti berasal yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Karena di dalam Quran juga banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan manusia. Terbuat dari apa, diciptakan dari apa. Manusia itu dulunya apa sih? Kok sekarang mau berani sombong? Kayak gitu-gitulah.
Monyet. Tapi yang paling akhir, yang akhirnya menjadikan saya mau memeluk Islam adalah ketika Nabi Muhammad SAW khutbah Haji Wada, ya, khutbah terakhir beliau sebelum beliau wafat, yang mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab, orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab, yang lebih baik dari mereka adalah yang Bertakwa. bertakwa. Itu yang paling menggugah hati saya. Ini agama yang untuk manusia, artinya bukan untuk kelompok manusia tertentu, bukan untuk kelompok manusia yang merasa rasanya paling tinggi, atau bukan untuk kelompok manusia yang merasa superior dibandingkan manusia lain. Nah, ini agama untuk manusia. Gitu singkatnya gitu Bu ya.